Wanita ini membuka pakaiannya yang anggun dan tampak ia sedang mempersiapkan sesuatu. Tampak ia mengarah keluar rumah, jendela dan seperti berkomunikasi dengan seseorang. Dari atas gedung tempat ia berada, ada 2 orang yang menembakkan tali dengan pengait ke arah perempuan ini. Ia pun langsung menggapai tali itu dan loncat keluar. Kemudian ditarik oleh rekahnya sehingga ia berada di atas gedung ini. Kembali ke beberapa menit sebelumnya, wanita ini mendatangi gedung yang lupakan tempat kekasihnya bekerja dan menyimpan semua koleksi barang. Mahalnya, lalu di sisi lain gedung ini ada kedua orang tadi yang juga sedang mempersiapkan sesuatu dan menyamar sebagai kurir paket. Ternyata mereka mempersiapkan alat untuk membawa wanita tadi. Lalu sang ibu mengajak pria ini melihat koleksi barang antik milik kekasih anaknya. Saat mereka sedang pergi, wanita ini baru melakukan aksinya tadi dengan meloncati gedung ini. Lalu ia pun mematikan sistem kelistrikan gedung itu. Ibu ini pun tiba di ruang tempat pemuda. Ini menyimpan koleksi barang antiknya. Namun saat pemuda ini menekan sandi, ibu itu merekamnya. Dan wanita ini masuk ke dalam saluran udara di gedung ini. Lalu sang ibu menyembunyikan alat perekam tadi di bawah sebuah kotak. Lalu sebelum meninggalkan gedung itu, ibu ini menempelkan permen karet di sensor keamanan. Dan ternyata wanita ini menyusup ke tempat penyimpanan barang antik milik kekasihnya dan membuka ruang yang terkunci itu dengan melihat sandi hasil rekaman ibunya. Ia pun mengambil salah satu barang antik yang mahal di sana dan menukarnya dengan yang palsu. Ternyata mereka sedang menjebak pemuda ini dan mencuri di tempatnya. Dan ia harus kembali ke ruangan kekasihnya. Sebelum pria itu tiba di ruangan ini, untung saja ibu wanita tadi bisa mengulur waktu. Dan saat ibu dan kekasih wanita ini tiba, ia sudah berganti pakaian lagi dan tampak seperti tak melakukan apa-apa. Ia pun hanya berpura-pura sedang sakit perut. Namun sepertinya rencana mereka hampir ketahuan. Alarm keamanan ruang penyimpanan pria ini berbunyi, dan ia tentu saja bingung, sebab baru saja dirinya dari sana. Saat dia mengecek ke sana, tampak ada permen karet yang ditempelkan ibu wanita tadi di sensor keamanan itu. Security pun langsung mengejar mereka. Namun wanita ini marah kepada kekasihnya karena sudah curiga dengan mereka. Tapi pemeriksaan tetap harus dilakukan. Dan security tak menemukan barang itu di tas mereka. Lalu mereka pun dibiarkan pergi. Ternyata barang curian sudah diamankan oleh tim pencurian lainnya yang bekerja sama dengan wanita tadi. Barang pun langsung dibawa ke penadah barang antik curian. Mereka ini adalah kelompok pencuri yang sangat terencana. Dan berkat mencuri barang antik milik pacarnya, wanita ini mendapat uang yang sangat banyak. Namun tiba-tiba ada mobil datang. Dan itu pasti orang yang ingin memeriksa mereka. Dan benar sekali, pria ini dicurigai atas kejadian perampokan itu. Dan ia ditunjukkan tangkapan gambar, hasil rekaman CCTV. Karena hampir saja ketahuan, pria ini pun berakting dan pura-pura sangat marah karena sudah dituduh perampok. Padahal memang dirinya pelakunya. Kedua orang itu pun pergi, dan kelompok perampok ini keluar dari persembunyiannya. Pencurian berlian ini diawali saat Yuni memanjat gedung tinggi. Hanya dengan menggunakan 2 utas tali kawat yang sangat sulit dikendalikan. Namun karena itu adalah keahliannya, ia masih bisa mengendalikan kawat itu. Sementara itu di dalam gedung ini, rekan pencurinya sudah siap di pos mereka masing-masing dengan membawa senjata. Ini pun akhirnya sampai ke bagian gedung yang ingin ia bobol. Dan langsung memotong kaca kamar. Gedung itu dan rekannya membobol dari dalam. Mereka harus menggunakan mantel yang sudah didinginkan. Karena ada kamera pendeteksi panas tubuh. Tapi pergerakan mereka tetap terpantau kamera pengawas, namun ternyata tim lainnya sudah di ruang pengawas dan membajak ruangan itu, sehingga mereka tak memberikan peringatan ke tim keamanan. Tak hanya sampai di situ, para pencuri ini juga mematikan sementara kelistrikan utama gedung ini. Yuni pun berhasil masuk ke dalam kamar yang ingin mereka bobol. Tak berlama-lama, Yuni langsung membuka pintu kamar itu dari dalam menggunakan alat khusus. Dan rekan lainnya segera masuk ke dalam kamar, tempat di mana berlian tersimpan.
Saat listrik menyala kembali, salah satu kru sudah merasakan ada kejanggalan di gedung ini. Dan mereka segera mengaktifkan protokol keamanan. Dan polisi segera datang. Sementara itu, para pencuri ini menjalankan aksi mereka di dalam kamar ini untuk membobol 2 brankas, yang dimana salah satu brankas ini tersimpan, yang sangat berharga. Dan kamar itu adalah milik wanita ini. Ia sedang dijebak juga oleh tim pencuri ini. Dan wanita ini adalah kontrakan pencuri itu, dan mereka bertugas untuk menahan wanita ini di meja judi. Pembodohan berangkat yang berisi berlian berharga pun dimulai. Wanita ini berusaha membuat lubang di depan berangkat itu. Dan salah satunya berusaha membuka brankas hanya dengan perasaannya. Saat lubang sudah dibuat, mereka memasukkan kamera ke dalam brankas itu untuk mencari pengait yang menahan kunci brankas. Sementara itu, komplotan perampok lainnya sedang memeras dan menyandera pemilik brankas itu secara langsung. Namun salah satu petugas sudah memberi informasi. Ada kejahatan dengan menggunakan keahlian mereka dalam membobol brankas. Akhirnya wanita ini berhasil menemukan kombinasi angka untuk membuka brankas itu. Brankas itu pun segera dibuka. Dan ternyata berlian itu tidak ada di dalam sana. Sedangkan brankas lainnya belum berhasil dibuka. Tim lainnya pun sudah berhasil merampok uang pemilik brankas itu secara langsung. Dan saat brankas lainnya berhasil dibuka, ternyata berlian itu juga sudah tidak ada di dalam sini. Dan ternyata berlian itu yang sangat tidak terduga dan sudah disimpan oleh bapak tua ini, yang merupakan pemimpin dari misi pengganti, yang sedang menyamar para anggota tim perampokan ini pun sudah mendapat pesan dari pemimpin mereka kalau ia sudah mendapat berlian itu sendiri. Dan ternyata mereka semua sudah dijebak oleh pemimpin mereka sendiri di misi ini setelah mengetahui itu semua. Semua mereka bergegas untuk kabur dari tempat ini. Namun pihak kepolisian sudah mengepung mereka. Sedangkan pencuri licik yang menyamar ini masih aman. Dari polisi, ini pun mulai terdeteksi oleh polisi dan tertangkap. Polisi pun juga sudah memiliki foto wajah dan identitas para pencuri ini, sehingga akhirnya satu dari mereka pun tertangkap. Baku tembak antara polisi dan pencuri di sini sudah banyak memakan korban. Sedangkan pencuri lainnya sudah banyak yang tertangkap. Tak hanya itu, pencuri lain yang sangat panik ini malah menggunakan eskalator naik, sehingga langkahnya sangat lambat dan membuat dia tertangkap. Kejadian di parkiran ini pun dilanjutkan dengan pencuri ini membawa kabur mobil milik orang di sana dan tak henti-hentinya menembaki mobil polisi yang berusaha mengejarnya. Setelah mobil polisi dilumpuhkan, ia pun menjemput temannya dan dengan nekat ia terus melewati kepungan polisi di sana sampai ia berhasil keluar dari gedung yang sudah penuh dengan kepungan polisi. Dan mereka pun mengalami kecelakaan yang merenggut nyawa mereka. Sementara itu, pemimpin dari komplotan perampok berhasil meloloskan diri dengan cara menjebak anggotanya sendiri, sampai para anggotanya tertangkap oleh polisi. Namun mereka tentu saja tak akan pasrah tertangkap begitu saja. Wanita ini menggunakan anting miripnya untuk membuka borgol. Mereka langsung menodongkan senjata ke polisi itu. Namun karena terjadi keributan di sana, membuat mobil itu tak terkendali, hingga hampir saja terjatuh ke sungai kedua pria yang sudah dilepaskan. Borgolnya itu malah langsung pergi, begitu saja meninggalkan wanita ini yang belum sempat melepaskan borgol di tangannya. Hingga mobil itu, dan ia pun tenggelam dengan keadaan masih terikat. Tapi ternyata pemimpin mereka yang Priana tiba-tiba datang menolong wanita ini. Dan saat dia terbangun, wanita ini melihat ada kunci di tangannya, dan ia mendapatkan pesan untuk menemui rekan lainnya di suatu tempat. Dan di antara komplotan perampok itu, hanya mereka yang berhasil lolos. Dan pemimpin mereka yang menyamar dan kabur ini sudah menjadi buron kemanapun ia pergi. Kini akan selalu diintai